Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melemparkan sinyal kelanjutan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. Luhut menambahkan proses transfer teknologi dari Cina ke Indonesia juga berlanjut. Kini ada sekitar 400 pekerja Indonesia yang menjalani pelatihan operasional dan perawatan kereta di Cina. Proses ini menjadi modal saat Indonesia melanjutkan pembangunan rute kereta cepat hingga Surabaya. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Artinya kita harapkan kalau sampai extend ke Surabaya, mestinya biaya pasti lebih efisien karena kita udah banyak belajar, termasuk kandungan lokal TKDN-nya lah. Kemudian tenaga kerjanya bisa lebih banyak tenaga kerja lokal dan lain-lain lah. Kementerian Perhubungan menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya telah masuk dalam cetak biru alias blueprint pemerintah. Seperti dikutip dari Antara Senin 9 Oktober 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sebelum rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya pihaknya telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk membuat cetak biru rancangan kereta cepat Bandung-Surabaya. Cetak biru adalah kerangka kerja terperinci lur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan, serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh sebuah unit kerja. Nah, itu blueprint, bukan blue film. Menhub mengatakan bahwa pemerintah telah membuktikan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa terrealisasi. Untuk itu pihaknya kemudian membuat rancangan dengan variabel-variabel tertentu yang membuat kereta api nanti lebih efisien. Nah, bayangkan saja Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 3,5 jam. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendukung penuh rencana pengembangan kereta cepat tersebut dengan perpanjangan relasi dari Bandung menuju Surabaya. Sebab banyak bisnis dijalankan di Surabaya dan Jakarta. Nah, mumpung masih belum menjadi rencana teknis ya, ataupun masih dalam permintaan blueprint, mari kita usulkan atau admin pun ingin menebak ataupun mengusulkan tentang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya yang juga nantinya di utara ada jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya jelas-jelas disebut oleh Presiden melalui jalur selatan. Namun demikian, informasi tentang akan disambungnya ke Bandara Kertajati di Majalengka, maka Kertajati Majalengka sebetulnya berada di posisi utara. Jika dikaitkan dengan biaya maupun peralihan dari selatan ke utara kemudian akan berbalik lagi ke selatan atau ke tengah, tentu proyek ini akan berbiaya sangat tinggi karena daerah tersebut adalah daerah pegunungan serta berlawanan dengan jalur selatan. Menurut admin, sebaiknya menggunakan jalur atau jalan kereta api yang sudah ada rel existing mungkin di sebelah kanan atau kirinya, yaitu dari Bandung menuju Tasikmalaya, kemudian ke Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo hingga Yogyakarta, kemudian ke Solo dan Surabaya. Sementara itu untuk Bandara Kertajati cukup dihubungkan atau disambungkan dengan kereta bandara seperti bandara-bandara lainnya yang beberapa sudah ada di Indonesia. Berbeda dengan jalur kereta semi cepat Surabaya-Jakarta yang menggunakan jalur pantai utara, proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini sudah diarahkan untuk menggunakan kereta produksi PT Inka dan telah dilakukan penyetelan atau adjustment rel, sehingga tidak banyak memerlukan pembangunan jalur atau rel baru kecuali di beberapa titik terkait dengan elevated ataupun underpass. Detail penjelasan proyek tersebut telah admin tayangkan videonya kurang lebih 1 hingga 2 tahun yang lalu ya, silahkan dilihat kembali. Jadi kesimpulannya admin mengusulkan kepada pemerintah nih agar
proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jalur selatan menggunakan jalur ataupun tanah yang sudah ada di kanan kirinya saja sedikit pelebaran, tidak membuat jalur lahan baru yang tentunya akan sangat besar biaya pembebasan lahannya ya. Mungkin akan lebih murah dan jauh lebih murah jika menggunakan tanah milik PJKA ataupun tanah di samping kanan kiri atau elevated jalur rel yang exciting. Kok PJKA, PT KAI. Ya setuju nggak bro, lur ya. Jadi menggunakan itu tuh ya kan, jalur-jalur ataupun tanah yang ada di kanan kirinya tuh buat kereta cepat. Kan keren, nggak banyak mengeluarkan biaya. Jadi mirip rencana kereta semi cepat Jakarta-Surabaya jalur utara ya, yang menggunakan produk Inka dengan rel yang di adjustment, dan produk keretanya direncanakan adalah kereta cepat merah putih. Tentu saja produk PT Inka untuk jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini nanti digunakan sekitar tahun 2027. Tentu saja ini karena rel keretanya atau jalurnya sudah di adjustment atau telah disesuaikan, sementara PT Inka sedang mempersiapkan keretanya. Sedang dibuatkan prototipe sebelum kemudian diproduksi secara massal. Secara data dan fakta sebetulnya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya atau Surabaya-Jakarta melalui Semarang ini jauh lebih siap jika dibandingkan dengan rencana proyek kereta cepat Bandung-Surabaya di jalur selatan. Sementara itu kereta cepat jalur selatan Bandung-Surabaya masih dalam tahap blueprint dan perencanaan awal ya, meskipun telah selesai untuk rangkaian Bandung-Jakarta. Jadi proyek kereta cepat jalur selatan Jakarta-Surabaya telah selesai 15%, yaitu selesai Jakarta ke Bandung dengan posisi 12 unit EMU trainset. Tinggal lanjutkan Bandung ke Surabaya. Sementara itu untuk proyek kereta semi cepat jalur utara Surabaya-Jakarta melalui Semarang dan Cirebon, kondisinya adalah persiapan kereta prototipe dan adjustment rel kereta atau jalur yang sudah ada. Dengan kondisi demikian, maka tentunya pemerintahan di masa mendatang setelah pemilu 2024 harus mengakomodir dan meneruskan proyek ini. Pemerintahan Joko Widodo telah meletakkan dasar sistem transportasi modern yang sudah berjalan dan perlu dilanjutkan serta diperluas untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, bedigas, akas, selalu duwe beras, serta isi dompet jangan sampai amblas terkuras. Amin amin ya robbal alamin.